penuh di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Shalom. Shalom, 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 Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom, 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 Yesus. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Haleluya. Kita akan sama-sama menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 90. Kita akan lihat firman Tuhan sama-sama dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-90. Mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Mazmur 90 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Yang wanita akan baca mulai dari perikop dan ayatnya yang pertama, bergantian dengan pria di ayatnya yang kedua. Kita akan bertemu di ayatnya yang ke-17 sama-sama. Mari yang wanita 1, 2, 3. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, sebelum gunung dilayakkan dan bumi dan dilihatkan, bahkan dari selamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau kembalikan manusia kepadaku dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menjadikan manusia, mereka sendiri seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang risut dan layu. Sungguh kami senyap karena murkamu, dan karena amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena emasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada emasmu? Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Mu ini. Penyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka-cita dan seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang telah kita baca merupakan doa yang dinaikkan oleh Musa sepanjang pasal 90 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kita mendapati serangkaian doa daripada Musa. Secara gamblang Musa menuliskan bahwa ada kaitan yang begitu erat antara orang yang mampu dengan cermat menghitung hari-hari hidupnya dengan orang yang bijaksana. Nah, di sini kita melihat di ayatnya yang ke-12. Coba tampilkan ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini merupakan titik berat yang akan saya bahas pagi hari ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada dua frase atau frase itu calon kalimat yang belum menjadi kalimat, ya, calon kalimat yang tapi dia bukan kalimat.
Ya, dalam ayat ini kita mendapati ada dua frase. Yang pertama, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dilanjutkan dengan frase yang kedua, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata sambung yang dipakai di situ adalah hingga. Hingga ditempatkan fungsinya untuk membuat satu kalimat menjadi sebab akibat. Ya, orang yang mampu dengan cermat menghitung hari-hari hidupnya akan berakibat dia memperoleh hati yang bijaksana. Ya, ajarlah dalam bahasa Indonesia kata ajarlah itu berarti berilah kami arahan, berilah kami petunjuk. Musa dalam doanya kepada Tuhan ini ditulis dalam kaitannya dengan bagaimana bisa Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, sehingga dalam doa ini ada kata ajarlah kami. Ya, kata ajarlah dalam yang tadi saya sudah kasih tahu kepada kita dalam bahasa Indonesia itu berarti kasih tahu kami, beritahukan kepada kami, beri kami petunjuk supaya kami ikuti. Lalu kenapa orang perlu dengan cermat menghitung hari-hari hidupnya? Yang pertama, di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-10, kenapa orang harus menghitung hari-hari hidupnya? Yang pertama karena di ayatnya yang keempat dikatakan demikian, Mazmur 90 ayatnya yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, ayatnya yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, jadi kenapa orang perlu dengan cermat menghitung hari-hari hidupnya? Karena yang pertama, manusia ini fana. Kita manusia adalah manusia yang fana, makhluk yang fana yang tidak kekal. Ya, dikatakan bahwa sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Ayat yang ke-10, masa hidup kami cuma 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Betapa fananya manusia sehingga Alkitab berkata satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Dan ayatnya yang ke-10 juga menunjukkan betapa manusia adalah makhluk yang fana. Dua ayat ini cukup memberitahukan kepada kita kenapa Musa dalam doanya meminta petunjuk, ajaran dari Tuhan, arahan dari Tuhan, supaya Tuhan mengajar dia menghitung hari-hari hidupnya. Yang pertama, karena betapa fananya manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang nilai orang ditentukan oleh beberapa nominal yang melekat pada dirinya. Ya, jam tangannya harga berapa, jasnya, bajunya harga berapa, dia punya rok atau celana harga berapa, sepatu harga berapa, tas yang dia tenteng harga berapa, ya, kacamata yang dia pakai harga berapa. Ya, kita seringkali begitu picik menganggap itu merupakan nilai atau harga diri seseorang, menilai orang dari berapa nominal yang melekat pada orang itu. Padahal jangankan barangnya, orangnya saja fana, apalagi barangnya. Nah, kita menggambarkan hidup dan kefanaan manusia itu seperti rumput yang pagi ada, siang layu, sore lenyap. Itu hidup manusia yang Tuhan gambarkan. Pagi ada, siang layu, sore habis, lenyap. Angin tiup, tempatnya pun tidak mengenalnya lagi, selesai. Bagi yang lain, Alkitab menggambarkan kefanaan manusia seperti abu, seperti debu. Selain debu, apalagi embun yang pagi ada, begitu matahari keluar, hilanglah dia entah kemana. Seperti apa lagi Yakobus katakan, seperti uap yang tiba-tiba ada dan tiba-tiba hilang tanpa jejak. Betapa fananya kehidupan kita. Alkitab menyebut kita ini terbatas, kita ini demikian kecil sehingga menghitung hari-hari erat kaitannya dengan kefanaan. Maka Musa sampai minta Tuhan beritahu caranya bagaimana kami menghitung hari-hari
memperhatikannya Tuhan. Ya, dalam bagian ini kita mengerti bahwa dimensi waktu Allah dan dimensi waktu manusia itu sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Beda sekali apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga orang-orang yang mengaku mengenal Kristus, orang-orang yang mengaku hidup di dalam Tuhan, tahu bagaimana harus menjalani hari-hari hidupnya. Ya, semakin kita tahu kita fana dan waktu-waktu hidup kita sebentar, maka penting bagi kita menjalani hari-hari hidup kita berbeda dengan dunia ini. Karena kesempatan kita terbatas, hidup kita terbatas, bisa jadi pagi ada, siang layu, sore sudah lenyap. Oleh sebab itu harusnya ukuran takaran-takaran yang ada pada kita bukan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tanda Tuhan memberkati kita bukan hal-hal yang bersifat lahiriah. Alkitab bilang pikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bawah. Kita diingatkan Tuhan karena Tuhan tahu kita ini manusia fana. Tapi kadang-kadang cara hidup manusia, kita hidup seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lamanya. Ya, manusia menjalani hidupnya seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lamanya, seolah-olah waktu masih panjang. Sudah tenang, hari ini saya ibadah masih ada minggu depan. Sudah tenang, hari ini saya berdoa tuh masih ada minggu depan. Dia sih tahu kalau dia masih bisa hidup minggu depan atau tidak. Hidup seolah-olah dia masih bisa hidup 1000 tahun. Dan seperti itulah manusia menjalani hidupnya, seperti puisinya Hairul Anwar. Apa itu? Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau. Ya, di akhir daripada puisi itu, aku apa? Ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu puisi yang sangat terkenal. Sebab dari SD kita sudah hafal, sampai tamat SMA kita sudah hafal itu puisi. Hafal puisinya, orangnya kita tidak tahu yang mana. Dia bilang dia ingin hidup 1000 tahun lagi, padahal sampai sekarang kita tidak tahu Hairul Anwar dia pemuka yang seperti apa. Ya, dalam puisinya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Para saudara tahu, tadi malam saya penasaran, saya coba searching Google, saya dapati ini orang cuma hidup 27 tahun. Pada usia yang ke-27 dia meninggal, lahir pada 1922 dan meninggal di usia 1949 karena TBC. Ya, TBC tapi rokok kencang. Ya, karena saya searching, saya lihat orangnya lagi tarik rokok. Ya. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, dia ingin hidup 1000 tahun lagi seperti karyanya, tapi sayangnya usianya hanya 27 tahun saja. Dalam Tuhan kita diingatkan bahwa hidup manusia hanya sekejap. Kalau kita tahu betapa sekejap kehidupan kita akan selesai dan hilang, kalau kita tahu bahwa kesempatan kita hanya 1 hari saja, kalau kita tahu bahwa hari ini nih hari terakhir saya hidup di dunia ini, bagaimana kita akan pakai waktu kita? Saat usia kita hanya tinggal 1 hari saja. Kalau kita tahu bahwa kita ini fana, mestinya anak-anak Tuhan hidup dalam kualitas yang berbeda. Hidup bukan soal berapa lama kita hidup, tapi soal kualitas hidup, sehingga usia yang sedikit ini membawa kita pada hidup yang kekal nanti. Ya, kita hidup di dunia ini, Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Masalahnya, anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan tidak semakin serupa dengan Tuhan, tapi semakin serupa dengan dunia. Ya, semakin kesini kita semakin serupa dengan dunia. Dunia inginnya senang, dunia inginnya hidup untuk kepentingan sendiri, dunia inginnya hidup untuk kesenangan sendiri. Kita pun maunya seperti itu. Ya, kita semakin tidak mirip dengan Kristus, padahal tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini adalah semakin mirip dengan Kristus Yesus. Sayangnya kita tidak mau semakin mirip dengan Tuhan, kita mau semakin mirip dengan dunia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
mengajarkan bagaimana sebaiknya kita hidup. Apapun kesempatan yang diberikan kepada kita, termasuk dalam hal melayani. 1 Timotius 3 mengingatkan kepada setiap pelayan Tuhan bahwa setiap pelayan Tuhan harus serius dalam pelayanan. Diberikan kesempatan, seriuslah, karena mungkin tidak ada lagi kesempatan lain. Dalam hal sederhana apapun itu, keluarga yang kita punya, pekerjaan yang kita punya, segala sisi kehidupan yang Tuhan percayakan, jadi berkat dalam setiap bidang kita masing-masing. Kita jadi orang-orang terbaik dimanapun Tuhan taruh kita, ya, karena kita tahu bisa jadi kesempatan itu hilang. Saudara, jangan pernah kita hidup seperti masih hidup 1000 tahun lagi. Hiduplah seolah-olah ini hari terakhir kita hidup. Ayo berdoa yuk. Nanti minggu depan sah. Barang kau tahu kah? Barang kau tahu kah? Ya, minggu depan kamu masih hidup. Kita hidup seolah-olah kita punya umur masih panjang. Padahal Alkitab menggambarkan Tuhan sendiri yang bilang hidup manusia itu seperti uap. Ya, buka panci, uap keluar, tiba-tiba uap hilang. Tidak pernah Alkitab katakan bahwa hidup manusia seperti sesuatu yang panjang, tidak. Tuhan selalu gambarkan hidup manusia itu sangat-sangat singkat, seperti rumput, pagi berkembang, siang layu, sore hilang. Seperti abu. Ya. Musa mengingatkan, oleh sebab itu, hidup yang cuma sebentar seperti uap ini kiranya diisi dengan hal-hal berkualitas. Pelayanan-pelayanan kita adalah pelayanan yang terbaik. Seriuslah dalam melayani, seriuslah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, seriuslah dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan, seriuslah dengan keluarga yang Tuhan percayakan. Kita tidak lagi memandang siapa, ya, kita tidak lagi memandang manusia. Kenapa yang ini begitu, yang begitu begini dan sebagainya. Tapi kita memandang pelayanan bahwa kita lakukan ini untuk Tuhan. Ya, ketika kita pergi ke gereja, kita tidak lagi memandang ada majelis ini begitu, ada yang ini begitu, yang itu begitu. Ya, ketika murid-murid bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan orang-orang ini yang tidak setia? Tuhan bilang, kalau aku berkenan mereka hidup sampai aku datang, mereka akan tetap hidup. Tapi kamu ikutlah aku, itu bukan urusanmu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, makanya dalam Efesus katakan janganlah kamu bodoh. Ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, supaya kamu menjadi orang yang arif, yang bijaksana. Hitung hari-hari hidup kita. Jangan berpikir bahwa usia kita, siapa apa, usia masih panjang. Ya, bikin dosa dulu, nanti baru minggu depan tuh minta ampun, lalu hidup. Ya, mau bertobat sabar, minggu depan dulu. Mau baptis sabar, minggu depan dulu. Tunda. Kita hidup seolah-olah kita punya umur masih panjang. Padahal Alkitab tidak bilang demikian. Alkitab katakan seperti uap, seperti rumput. Pagi ada, siang layu, sore lenyap. Kita yang fana ini hendaknya bergantung kepada Dia, kepada Tuhan yang tidak fana. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini apa yang menawan buat kita? Ya, ketergantungan hidup kita kepada hal-hal yang fana ini jadi pilihan yang buruk. Karena jangankan janji-janji orang, kita manusia saja fana, apalagi janjinya manusia akan dengan sangat cepat berlalu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menautkan harapan kita, hidup kita, kebergantungan eksistensi seluruh kehidupan kita yang cuma sebentar ini, yang cuma sementara ini, kepada Sang Kekal. Di ayatnya yang kedua, Mazmur 90, ayatnya yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperenakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Hanya Dia yang kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Oleh sebab itu, kalau kita tahu hidup kita hanya sebentar, harusnya kita tahukan hidup kita, iman kita, eksistensi hidup kita tahukan pada Dia yang kekal. Ya, kita melihat lagi rame-ramenya di medsos membahas tentang
Los Angeles, ya, kebakaran yang terjadi. Ada banyak kemudian argumen-argumen, ada banyak respon-respon dari banyak orang, dari banyak netizen. Apapun respon kita, ya. Tapi percayalah bahwa tidak ada malapetaka yang terjadi kebetulan. Asing apa-apa, itu cuma kebetulan sah. Ya, jadi jangan terlalu menghakimilah, itu kebetulan saja. Coba kita lihat Amos 3 ayatnya yang ke-6. Amos 3 ayatnya yang ke-6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sehingga itu cuma kebetulan sah. Ya. Adakah malapetaka terjadi di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diperingatkan oleh Tuhan, ya, sadarilah bahwa kita ini manusia yang fana, yang sementara. Ya, banyak orang berpikir bahwa saya apa-apa. Ketika Tuhan memperingatkan kita, ketika firman Tuhan disampaikan, seperti sangkakala yang dibunyikan, itu tanda peringatan, berjaga-jaga. Ya, ketika sangkakala dibunyikan di masa lampau, itu tanda orang harus berjaga-jaga. Demikian pula dengan kedatangan Tuhan, ketika sangkakala dibunyikan, itu tandanya harus berjaga-jaga. Ya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan malapetaka terjadi, itu harus kita kembali cek kehidupan kita. Ya, sebab kita tahu bahwa di bawah bumi ini, ketika Tuhan menghancurkan dunia ini dengan air bah, Alkitab katakan di bawah bumi ini ada api yang sudah Tuhan siapkan. Tinggal Tuhan buka lalu semua api kita bakar saja. Hangus ini seluruh dunia, bukan cuma Los Angeles, bisa hancur seluruh dunia. Ya, karena sudah dipersiapkan sebelumnya untuk hari penghakiman. Tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Jadi jangan pernah hidup berpikir soal siapa waktu ini masih panjang. Mama pas bangun, papa berdoa. Nanti besok saja. Saya tahu papa besok masih hidup saya. Tempi ibadah nanti minggu depan saya tahu kata minggu depan masih hidup saya. Hidup seolah-olah kita punya hidup masih panjang. Saudara ketahuilah, kalau kita masih hidup sampai saat ini, kemurahan Tuhan saja. Yang tujuan Tuhan adalah supaya kita bertobat. Ya, dalam Roma 4 katakan demikian. Tujuan Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bernafas adalah supaya kita bertobat. Jadi ketika kita masih hidup sampai saat ini, mari kita bertobat. Tapi Bu Pendeta, saya sudah bertobat dari beberapa puluh tahun lalu. Saya sudah dibaptis, sudah bertobat. Pertobatan itu ada dua. Yang pertama, terima Yesus, itu terjadi satu kali. Tapi yang kedua, itu perubahan tindakan, perubahan tingkah laku, menjadi serupa dengan Kristus itu sampai kita mati. Itu terus terjadi. Pertobatan yang terus terjadi. Makanya kita katakan dalam 1 Petrus bahwa Allah tidak mengingkari janjinya tentang kedatangannya, tapi kalau dia belum datang sampai saat ini, karena dia masih sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang, artinya tanpa terkecuali satu pun, saya yang berbicara pun harus bertobat. Sampai Tuhan datang kembali, Tuhan masih kasih waktu kita bertobat. Yang kedua, kenapa kita harus menghitung hari-hari hidup kita? Selain karena kita ini manusia yang fana. Yang kedua, dalam ayatnya yang ketiga dari Mazmur 90 tadi dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara tahu debu? Ya, tahu ya. Debu itu untuk bisa kesilang dia, itu perlu apa? Apakah perlu angin tornado dulu baru debu bisa pindah? Tidak perlu, saudara bikin tangan begini saja, debu pindah. Tiup saja, debu pindah, tidak perlu angin tornado untuk memindahkan, untuk menghilangkan debu. Ya, tiup sedikit saja langsung hilang. Angin sedikit saja hilang itu debu.
Di ayatnya yang kelima dan 6 dari Mazmur 90 yang dikatakan, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Manusia selain fana, rapuh adanya, paket lengkap. Sudah fana, rapuh lagi. Apa sih yang bisa diharapkan dari yang fana dan rapuh ini? Kita ini tidak ada apa-apanya. Menyadari ini hendaknya membawa kita kepada perenungan firman Tuhan yang dalam. Kerapuhan itu bagian dari hidup manusia yang tidak bisa dielakkan. Ya, tapi banyak orang menolak kerapuhan ini karena dia mengira dia punya kekuatan, power, sesuatu yang membuat dia kokoh tegak berdiri, sesuatu yang bisa diandalkan. Orang menolak kerapuhan karena dia pikir, saya kan punya semua yang secara lahiriah bisa menopang hidup saya, bisa kokoh dan lama waktu hidup saya. Tapi ternyata kan tidak. Pencapaian prestasi apapun itu secara lahiriah tidak secara serta-merta menghilangkan realita bahwa kita adalah makhluk yang rapuh. Sebesar apapun pencapaian, sebesar apapun yang kita punya, apa yang kita anggap itu dapat dibanggakan menjadi dasar bagi kita aman dan tenang, tidak lantas menghilangkan kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang rapuh. Jadi bagaimana manusia yang rapuh ini harus hidup? 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus tahu betul manusia fana dan rapuh. Sebab itu kepada jemaat di Korintus yang juga menghadapi persoalan-persoalan hidup, dan juga kepada kita saat ini Paulus ingatkan yang perlu diperhatikan, manusia yang fana ini sebelum dia hilang dan lenyap, sebelum dia kembali menjadi debu, dia pasti merosot. Sebab itu Alkitab mengingatkan kita yang perlu didandani adalah manusia roh kita, batiniah kita. Ya, kehidupan rohanimu yang penting untuk didandani, karena itu yang akan membawa kita kepada kekekalan. Sementara yang lahiriah ini sifatnya sementara, rapuh, akan segera hilang. Tapi kadang-kadang manusia suka salah fokuskan. Fokus kita jadi untuk hal-hal yang hanya sejentik cari, tapi itu dicari. Pikiran, perasaan, kekuatan, waktu, kesempatan yang Tuhan kasih, semuanya kita pakai untuk cari hal-hal yang fana ini. Ya, sebab itu kita sering terjebak dalam ketidakpuasan demi ketidakpuasan dalam hidup karena yang kita kejar fana. Toh kita juga debu mengejar debu. Ya, adakah sesuatu di bawah kolong langit ini yang mampu mengisi ruang dalam hidup kita, memberikan kepuasan? Pasti tidak. Karena saya dapat uang sih cukup, saya puas dengan itu, mesti mau lagi. Sudah ada HP, saya puas dengan itu, mau yang lebih lain. Ya, pokoknya sudah ada segala sesuatu, mau yang lebih lain. Tanah sudah ada, mau lagi. Ya, kita tidak pernah puas. Adakah sesuatu di bawah kolong langit tidak bisa memberikan kepuasan? Pasti tidak ada. Tapi untuk yang sementara ini kita kerahkan semua tenaga, waktu, pikiran, perasaan untuk kita kejar. Padahal yang tersembunyi, yang batiniah, Rasul Paulus ingatkan kepada kita bahwa itu yang terpenting untuk dicari, untuk didandani. Itu yang menjadi bekal kehidupan kekal nanti. Kadang-kadang kita sering salah fokus. Untuk sesuatu yang kecil kita korbankan segalanya. Seperti Esau yang menukar hak kesulungannya sedengan apa? Sepiring kesenangan, sepiring kenikmatan kacang merah. Karena itu Alkitab katakan, janganlah engkau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang memandang rendah keselamatan yang sudah diberikan kepada dia, hak kesulungan yang dia terima dengan kenikmatan sementara. Dia tukarkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia tukarkan waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan yang penting beta sana, dengan yang penting beta dapat uang. Tukarkan semua itu
dengan sepiring kacang merah, sepiring kenikmatan. Jangan pandang rendah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sudah, apalah berdoa terus, apalah menjangkau jiwa, itu tugas pendeta saja. Jangan tukarkan keselamatan yang sudah kita terima. Semua kita di tempat ini sudah diselamatkan. Amin. Jangan pernah anggap remeh, anggap rendah keselamatan itu. Ketika ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, itu kesempatan. Kita bilang cari Tuhan selagi dia masih bisa ditemui. Jangan pernah saudara pandang remeh, tukar itu dengan pakaian 2 loyang di rumah. So beta pun, aduh, piring-piring kotor paling banyak di rumah. Jadi nanti minggu depan juga, belum sampai minggu depan putus nafas. Jangan aku pandang rendah hak kesulungan, hak untuk berjumpa dengan Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Kalau bisa berdoa malam itu, berdoalah. Kalau bisa beribadah, beribadahlah. Setiap hari itu kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita semakin mirip, semakin serupa dengan Tuhan. Ya. Sehingga kemudian Musa dalam doanya katakan, kalau orang mengerti bahwa dia fana, dia rapuh, maka hendaklah ia hidup dengan hati yang bijaksana, karena kita ini sementara saja. Hanya orang bijaksana yang tahu mengisi waktu-waktu yang sedikit ini dengan kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Bagian kedua dari teks ini, dari Mazmur 90 ayat 12 ini adalah, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi ingat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus menghitung hari-hari kita? Kenapa penting kita menghitung hari-hari kita? Karena kita ini manusia yang fana. Yang kedua, karena kita ini manusia yang rapuh. Ada sekelompok kecoa tinggal di dalam TV tabung daripada satu keluarga, ya. Dan kecoa-kecoa ini setiap hari mereka mendengar berita-berita internasional, berita-berita dari dalam dan luar negeri, dan mereka begitu cerdas, mereka begitu pintar. Ini kecoa-kecoa yang memiliki intelek yang tinggi. Ya, kepala keluarga kecoa ini bernama Rico. Rico punya anak-anak, dia memberi nama anaknya yang perempuan, yang tua namanya Nikita Mirzani. Yang kedua, laki-laki namanya Hotman. Ya, pokoknya nama-nama keren yang dia dengar dari televisi, nama-nama yang sering disebutkan di TV. Dia kasih dia punya anak kecoa-kecoa yang namanya Nikita, yang kedua namanya Hotman. Dan dia tahu, dia berharap, pokoknya dia setiap hari mengajarkan apa yang dia dengar dari TV itu. Setiap ilmu itu dia ajarkan kepada anak-anaknya. Dan dia tahu anak-anaknya harus menjadi, ya, punya masa depan yang terbaik. Istrinya pokoknya dia kasih pengetahuan yang terbaik. Setiap hari mereka dengar, jadi mereka punya ilmu yang terbaik. Mereka bangun segala macam di dalam TV tabung itu. Sampai ketika TV tabung itu gangguan, pemilik rumah itu mulai, aduh, ini sudah tidak bisa dipakai. Maka tanpa sepengetahuan mereka, mereka sudah merancangkan, Rico dan keluarganya sudah merancangkan masa depan yang terbaik. Ya, tapi kemudian karena gangguan itu terjadi, maka tukang servis datang. Ketika dibuka, sekelompok kecoa di dalam, dan mereka langsung disemprot, mati semua. Sudah merancangkan sampai tinggi-tinggi, nanti besar, nanti Nikita jadi artis, Hotman nanti jadi ini. Pokoknya kalian harus punya masa depan yang terbaik, sekolah di sekolah yang terbaik, rancangan tinggi-tinggi, tinggal rapuh, semprot sampai kalian mati semua. Dia pikir dia pintar. Dia pikir dia bisa merancangkan segala sesuatu tanpa bergantung kepada Tuhan. Tuhan lihat, abu-abu. Cuma debu Tuhan, hilang semua. Sibuk sampai tidak ingat Tuhan. Sibuk sampai tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Rancang begini, ya. Pokoknya yang terbaik, musim begini. Kita pun anak-anak nih musim luar biasa. Lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Semprot satu kali mati semua. Rico, Hotman, dan Nikita semua mati. Itulah manusia di hadapan Tuhan. Kita pikir kita pun hidup ini sudahlah pusat segalanya.
Kita lupa Tuhanlah pusat segalanya. Kita kerahkan segala tenaga, kekuatan pikiran kita, padahal kita lupa di hadapan Tuhan. Kita seperti setitik api. Begitu bangganya kita. Ya, kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendak kita. Ya, kenapa hati bijaksana itu penting? Hati adalah sentra dari seluruh kehidupan manusia. Yang terlihat di luar itu sumbernya dari hati. Kalau botol ini terisi air sampai penuh, kalau saya kasih ke Ibu Manulang, ketika botol ini isinya tumpah, yang keluar apa? Air. Yang tumpah apa? Air. Tidak mungkin yang tumpah kopi atau susu, apalagi Nescafe, tidak mungkin. Karena isinya air putih. Ketika dia terguncang, yang tumpah itu air. Ya. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Musa dalam doanya mengingatkan, kamu itu fana. Ya, kamu sebentar saja akan lisut, kamu sebentar saja akan hilang lenyap, kamu rapuh. Hendaknya kamu hidup dengan hati yang bijaksana. Sehingga Amsal juga mengingatkan kita, kenapa kita perlu bijaksana. Jaga hati kita penuh dengan kewaspadaan. Waspada itu berjaga-jaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Tapi ketika hati kita yang dimuntahkan, yang keluar dari mulut kita, tindakan kita adalah kejahatan, kata-kata kotor. Tapi bilang sih, sebenarnya dia penghati baik. Apapun yang nampak dari seluruh cara hidup, cara bicara kita, itu sumbernya dari hati. Makanya Alkitab dengan tegas ingatkan kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana engkau hidup dan dandani batiniamu, sehingga apapun yang memancar keluar itu jadi berkat. Kata-katamu bukan kata-kata yang sia-sia. Pikiran-pikiranmu merupakan medan pertempuran. Ya, jangan isi dengan hal-hal yang mubazir, sampah. Betapa pentingnya memiliki hati yang bijaksana, sehingga apapun yang terpancar keluar adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kalau orang mulutnya penuh dengan fitnah, ya, gosip, padahal baru keluar gereja, hatinya pasti bermasalah. Karena dari hati memancar seluruh kehidupan. Kalau pikirannya masih berpikir bagaimana menjelekkan, menjatuhkan, melukai orang, merancangkan kejahatan, hatimu bermasalah. Makanya hatimu pun kau tidak boleh percaya kata firman Tuhan. Percaya firman Tuhan saja. Ada banyak peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari yang namanya masalah. Tapi ingat ini, manusia ini waktunya sedikit, singkat. Kita harus menjadi orang-orang yang bijak, yang memberikan hati kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengisi hari-hari hidup kita yang cuma sebentar, yang fana. Mengisi hari-hari hidup kita dengan cara yang bijaksana, yang memancar keluar adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Waktu kita sibuk mendandani batinnya kita dalam kesadaran bahwa kita ini rapuh dan fana, Tuhan pasti menghadiahkan kepada kita berkat yang luar biasa. Ya, pasti itu menjadi bagian kita. Ketika Salomo disuruh oleh Tuhan, mintalah apa yang engkau minta daripadaku. Salomo hanya meminta, berikan aku hikmat. Dan itu permintaan yang berkenan di hati Tuhan. Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta jabatan, kedudukan. Salomo hanya minta, berikan aku hikmat Tuhan. Ya. Lalu Tuhan bilang apa? Karena engkau meminta hikmat dan tidak meminta yang lain, maka semua yang tidak engkau minta aku akan berikan kepadamu. Orang yang mengejar Tuhan, mendahulukan, mencari Tuhan dengan kebenarannya, mendahulukan pemerintahan Tuhan dalam hidupnya ketimbang kehendak dirinya sendiri. Alkitab katakan, kekayaan, semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan kejar dia seperti magnet. Akan ditambahkan di Tuhan suruh kejar kehidupannya sampai dapat. Bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar kita. Kita kerja dengan jujur, kita kerja dengan takut akan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita beribadah akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkat kejar. Orang lain harus
Ya, dengan segala susah payah cari itu hal-hal yang sementara kita dikejar oleh berkat. Ya, sibuklah mendandani batinmu. Ya, tunduklah kepada pemerintahan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu pasti akan ditambahkan kepada kita, pasti menjadi bagian kita. Untuk sesuatu yang tidak perlu kita kejar, karena pasti ditambahkan kepada kita. Jangan habiskan banyak waktu dan energi di situ, karena Tuhan pasti kasih. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Salomo tidak minta yang lain, dia cuma minta hikmat, supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini permintaan yang sesuai dengan hati Tuhan, sehingga Tuhan bilang, aku akan memberikan apapun yang tidak engkau minta, aku pun akan memberikannya. Hati yang bijaksana adalah hati yang tahu menghitung hari-hari hidupnya bahwa dia fana dan rapuh. Tapi ingat, kefanaan dan kerapuhan kita, ketika kita memiliki hati yang bijaksana, Tuhan akan kasih lebih dari yang kita doakan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, miliki hati yang bijaksana. Hitung hari-hari hidup kita. Ya, ketika kita kehilangan gairah untuk berdoa, kemarin dalam doa pemenang, Tuhan tiba-tiba ingatkan kepada saya, dan saya sampaikan itu, bahwa kita ini cuma sampah. Kita lagi menyembah Tuhan. Tidak sembarang orang tuh, zaman raja itu, tidak sembarang orang bisa masuk berjumpa dengan raja. Ketika Esther seluruh bangsa Yahudi itu berpuasa dan berdoa, karena dia mau masuk ketemu dengan raja. Mau masuk ketemu raja tidak sembarangan, karena kalau raja tidak ulurkan tongkat, artinya kamu tidak boleh masuk mati. Tidak sembarang orang bisa masuk berjumpa dengan raja. Masuk pun harus berjalan meraya. Kita berjalan biasa bebas begini. Tidak ada maraya-maraya datang menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Semua dilayakan oleh Tuhan. Itu keselamatan, hak keseluruhan yang Tuhan berikan. Tapi kita pandang remeh, nanti minggu depan saja. Nanti saja. Doa biasa saja. Ya. Kita tukarkan dengan hal-hal fana di dunia ini yang tidak akan kita bawa dalam kekekalan. Ya. Saudara lihat Los Angeles habis dalam sekejap. Ya, saya lihat daftar rumah-rumah artis yang lenyap, ya, yang harganya miliaran triliunan, itu dibangun dengan luar biasa, habis dalam sekejap. Mau bangun apa? Cari seluruh tenaga kekuatan dikerahkan, padahal Tuhan satu kali habis, seperti kecoa yang semprot satu kali mati. Maka mari jadilah bijaksana. Ya, pakai hari-hari hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Mari perhatikan diri kita dengan seksama, bagaimana kita hidup. Sudah berkenan di hati Tuhan, sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Tidak usah perhatikan orang lain, perhatikan diri kita. Firman Tuhan akan datang dan menempa setiap kehidupan kita. Kepada orang yang lain pun firman Tuhan datang. Ya, kalau sudah diingatkan, ayo hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi kita masih sudah, nanti minggu depan, ayo doa menara, nanti minggu depan. Ayo doa, nanti minggu depan. Ya. Dan saya tahu saya selalu mengingatkan. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba izinkan waktu itu selesai, kemarin saya katakan doa puasa, waktu masih dikasih kesempatan, pergunakan waktu dengan baik. Karena kalau Tuhan sudah ambil waktu itu, kamu akan menyesal seperti 5 gadis bodoh. Ya, Tuhan masih kasih waktu. Pakai waktu untuk cari Tuhan. Jangan pakai waktu untuk cari hal yang fana sampai lupa cari Tuhan. Tuhan ambil waktu itu. Kau mau menangis seperti 5 gadis bodoh pun sudah tidak bisa. Ya, maka mari gunakan waktu-waktu yang ada ini. Perhatikan hidup kita dengan seksama. Sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau masih sesuai dengan kehendak kita? Untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita, dan bukan untuk kesenangan Tuhan.
Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala kita, tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan. Ketika